Timnas Indonesia jadi negara dengan ranking FIFA paling meroket. Malaysia kena karma Vietnam auto ikuti cara skuad Garuda. Kode STY tinggalkan Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia turut berlaga pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi dua laga melawan Vietnam. Kedua laga itu pun sukses dimenangkan oleh JIZS. Seperti yang kita tahu, kemenangan dalam waktu ini memiliki poin yang cukup signifikan dan laman footballranking.com sudah melakukan perhitungan manual. Hasilnya, Timnas Indonesia resmi jadi negara dengan ranking FIFA paling melonjak di FIFA Matchday Maret ini. Berhasil naik 8 peringkat, Timnas Indonesia kini bertengger di urutan ke-134 di ranking FIFA dengan total 1.102,7 poin. Selain Timnas Indonesia, negara lain yang melonjak di ranking FIFA ada Afghanistan yang naik 7 posisi hingga Kenya 4 posisi. Sementara itu, Timnas Indonesia kini ada di urutan kedua dengan 7 poin. Unggul 4 angka dari Vietnam di posisi ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sepak bola Vietnam seperti sedang kebakaran jenggot. Itu terjadi setelah dua kekalahan yang mereka alami ketika menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam bahkan sangat mungkin mengikuti langkah yang dilakukan oleh Timnas Indonesia saat ini, di mana mereka juga ingin memaksimalkan peran pemain keturunan. Mengenai hal ini, Wakil Presiden VFF Tran Anh Tu menyebut sepak bola saat ini sudah berubah. Timnas Vietnam memang selama ini cukup bangga dengan cara pemain lokal mereka. Bahkan skuad The Golden Star Warriors saat ini diisi oleh 100% pemain dari liga lokal. Namun Tran Anh Tu merasa hal itu tidak bisa lagi dilakukan di masa mendatang. Harus ada perubahan masif untuk meningkatkan level permainan Timnas Vietnam. Anh Tu pun juga menyatakan Vietnam sebenarnya sudah memulai program naturalisasi seperti Nguyen Philip dan Dang Van Lam. Medio Januari 2023, Ketua Kompetisi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM Firdaus Mohamad sempat terang-terangan tertarik ingin mengundang Timnas Vietnam dan Timnas Thailand untuk ambil bagian di Piala Merdeka 2023 yang dilangsungkan di Malaysia pada Oktober 2023, yakni dengan mengesampingkan Timnas Indonesia karena dianggap tidak selevel. FAM sejatinya bebas berbicara karena memang secara ranking FIFA pada saat itu Timnas Malaysia masih lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Namun berselang 14 bulan dari ucapan Firdaus Mohamad, kondisinya pun bertolak belakang. Prestasi Timnas Indonesia bisa dibilang masih lebih baik ketimbang Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Hal ini bisa dilihat di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa apik di atas pun meroketkan ranking FIFA Timnas Indonesia yang kini menembus peringkat 134 dunia, alias telah melewati Malaysia di 136. Sekarang misi selanjutnya adalah mengejar ranking Vietnam dan Thailand. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U23 berencana untuk menyertakan para pemain yang berkarir di luar negeri untuk Piala Asia U23 2024 Qatar. Ada 7 pemain abroad yang bisa dipanggil ke skuad Garuda Muda. Ketujuh pemain itu adalah Nathan Joeon yang bermain untuk SC Heerenveen di Belanda, Rafael Struijk di ADO Den Haag, dan Ivar Jenner di Jong Utrecht juga di Belanda. Kemudian Justin Hubner berada di Cerezo Osaka, Jepang, Marcelino Ferdinand di KMSK DZ Belgia, serta Pratama Arhan membela Suwon FC di Korea Selatan. Dalam hal ini, pemain yang berkarir di Asia kemungkinan akan lebih mudah untuk dilobi ketimbang yang berkancah di Eropa. Karena negaranya contohnya Timnas Jepang U23 juga akan berkiprah di Piala Asia U23. Menurut keterangan Sumarji, surat sudah dikirim ke klub dan beberapa di antaranya sudah memberikan jawaban. Pemain seleksi tahap kedua Timnas Indonesia U16 bertumbangan saat menjalani tes fisik di lapangan latihan Jakarta International Stadium atau JIS pada hari Kamis malam. Telah menjalani bib tes hanya satu pemain yang mencapai bib tes ke-60. Pemain yang bertahan paling lama atau memiliki VO2 max tertinggi adalah Dava Zaidan El Fikri, yang lain tumbang. Nova pun memperingatkan untuk tidak main-main untuk tim nasional. Latihan lantas dilanjutkan dengan sesi rondo. Belum 2 menit rondo berjalan, Nova meniup peluit untuk memberikan koreksi. Dalam sesi ini Nova pun memberikan contoh langsung. Setelah itu rondo dilanjutkan sekitar 10 menit. Sejurus kemudian sesi latihan taktik dimulai. Nova langsung memberikan instruksi di tengah lapangan, saat ada kesalahan pun langsung dikoreksi.
Penampilan Jesus di dua laga awal bersama timnas Indonesia meninggalkan kesan positif. Ia tampil solid di laga perdana dan kemudian mencetak gol di laga kedua lawan Vietnam. Timnas Indonesia sendiri akan kembali bermain pada bulan Juni mendatang. Namun sebelum penggemar timnas Indonesia bisa menyaksikan kembali aksi Jesus, pemain berusia 23 tahun itu akan lebih dulu punya misi penting bersama Venezia. Namun sejauh ini posisi Venezia di peringkat kedua belum sepenuhnya aman. Mereka terus ditempel ketat oleh Cremonese 56 poin dan Como 55 poin. Upaya untuk menjaga posisi di dua besar bakal kembali diperjuangkan oleh Jesus dan kawan-kawan, di mana Venezia akan menghadapi Reggiana yang saat ini ada di papan tengah Serie B. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk terciduk makan mie instan saat terbang dari Indonesia ke Vietnam pada Senin 25 Maret. Apa yang dilakukan Rafael Struijk pun mendapatkan kecaman, salah satunya dari akun fanbase timnas Indonesia @garudaevolution.football. Sementara itu akun X @labisadat mencoba memberikan klarifikasi terkait apa yang sedang ramai di media sosial. Ia mengatakan Rafael Struijk mau tak mau mengkonsumsi mie instan karena pilihan makanan di penerbangan Indonesia-Vietnam sangatlah minim. Selain itu dijelaskan oleh akun tersebut kondisi Rafael Struijk sedang tidak optimal lantaran tangannya terasa panas saat berjabat tangan. Karena memang sebelumnya sang pemain sempat masuk rumah sakit karena demam. Namun setelah membaik akhirnya diizinkan berangkat sendirian ke Hanoi pada Senin 25 Maret 2024 siang. Sintayong disinyalir tinggalkan timnas Indonesia awal Juli 2024 gara-gara beri respon ia menjadi sorotan kepada pemain timnas Korea Selatan Jong Sung-yoon. Hal itu terjadi pada postingan STI yang mengunggah keberhasilannya membawa timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. Kemudian bek tengah dalam timnas Korea Selatan di Piala Asia 2023 Jong Sung-hyun menaruh emoji tepuk tangan di kolom komentar unggahan Sintayong tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini pun membalas komentar Jong Sung-hyun dengan kata tunggu. Sejumlah netizen berpikiran, tunggu yang dimaksud di sini adalah Sintayong ingin Jong Sung-hyun menunggu potensi duel antara timnas Indonesia dengan timnas Korea Selatan, yakni di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun makna lain pun ikut muncul. Banyak netizen berpikiran kata tunggu yang dimaksud adalah Jong Sung-hyun diminta Sintayong untuk menunggu hingga awal Juli 2024. Pasalnya di tanggal itulah Sintayong akan menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Tentu saja itu hanya asumsi publik. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi mengenai perpanjangan kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.